Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal baik di tengah masyarakat. Jadi ada ukuran-ukuran yang baik yang berlaku di tengah masyarakat yang kita tidak boleh melanggarnya. Itu namanya ma'ruf, ya, selama tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Begini, saya sekarang berceramah pakai peci, pakai koko, ya, pakai kain sarung, pakai jas. Ini ma'ruf namanya, karena ini baik menurut pandangan kita, masyarakat kita. Kalau berceramah, ya beginilah tampilannya, itu namanya ma'ruf. Sekarang saya berceramah pakai kaos oblong, pakai celana levis, itu tidak pakai peci yang boleh ceramah, boleh. Salah tidak Bapak Ibu? Tidak ada yang salah, saya kan menutup aurat. Cuman Bapak Ibu tidak nyaman melihat saya, ya. Walaupun baik yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu tidak nyaman menerimanya. Nah, maka saya berceramah tidak pakai peci, pakai kaos oblong, itu namanya mungkar. Saya melakukan satu perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman. Dia tidak salah, tapi tidak indah dilihat. Jadi mungkar itu walaupun tidak salah, tetap dosa. Kenapa? Karena Allah melarang kita berbuat mungkar. Jadi mungkar itu Bapak Ibu jangan melakukan sesuatu yang tidak dikenal baik di tengah masyarakat. Itu tidak boleh. Ibu bapak kalau suami istri, kalau di kota-kota kita suami istri berjalan pegangan tangan atau mungkin berpelukan di jalan, ya mungkin biasa saja, dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau di kampung Bapak Ibu suami istri itu paluk-paluk di jalan itu berdua, tidak jajuk orang celik, ya. Dia tidak salah Bapak Ibu, apa salahnya kita suami istri? Cuman itu tidak dianggap baik di tengah masyarakat. Orang risih menengok kita bersikap begitu. Maka memeluk istri di tengah keramaian itu mungkar namanya, ya. Dia tidak salah, tapi tidak indah dilihat. Nah, itu yang namanya adab. Jadi adab itu puncak ketinggian budi. Bukan soal salah benarnya. Ada keindahan yang harus kita perhatikan di tengah masyarakat kita, di tengah pergaulan kita, ya, dan itu nilainya besar dan itu bagian pokok dari ajaran agama kita. Nah, sekarang kita lihat beberapa hadis terkait dengan adab itu. Pertama, hadis riwayat Muslim, ya, hadis dari Nawas bin Sam'an. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Ini hadis sahih Muslim, ya. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang albir dan al-ismi. Nah, jadi ada namanya albir, ada namanya al-ismi. Albir itu artinya puncak dari segala kebaikan. Makanya orang kalau sudah haji disebut mabrur. Nah, karena orang kalau sudah haji dia sudah sampai ke level tertinggi capaian kebaikan. Itu makanya orang kalau mabrur, kata Allah, apa ciri-cirinya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Manusia itu tidak layak disebut mabrur sebelum dia mampu memberi yang paling dia cintai. Ya, itu mabrur. Memberi itu sudah baik, tapi yang paling baik itu kalau dia memberikan yang paling dia cintai. Nah, itu namanya mabrur. Ya. Apa ada motor dulu di rumah, cik Supra Lamo, Profit Lamo, cik Beat baru, ada pinjam orang sawalah, Pak pinjam motor cik, ayang mah pinjam itu Pak, yang Beat baru atau yang Supra Lamo?
Kalau supra itu dipinjamkan lah baik itu, cuman belum mabrur. Karena ciri-ciri yang mabrur itu, kalau dia memberi, oh itu yang paling dia cintai. Itu yang mabrur ya. Jadi orang yang mabrur itu artinya mereka memberikan apa yang paling mereka cintai. Itu namanya albir ya. Jadi Nabi ditanya tentang albir. Ya, albir itu artinya nanti ada hadisnya. Ya. Cari colokkan ini. Di mana itu colokkan? Colok. Nah, kemudian ada ismi. Ismi itu diartikan dosa. Sederhananya artinya dosa. Apa jawaban Nabi? Albir itu adalah husnul khuluq. Dan dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah. Dan engkau tidak ingin kalau orang lain mengetahuinya. Itu definisinya. Jadi albir itu kata Nabi puncak kebaikan akhlak. Jadi orang berakhlak, puncak akhlak itu namanya albir. Dan ini yang paling tinggi nilainya nanti di timbangan Allah. Kata Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada perkara yang lebih berat timbangannya nanti di akhirat kecuali kalau orang itu memiliki akhlak yang paling baik. Jadi akhlak yang paling baik. Itu kenapa dalam hadis sahih Muslim kata Nabi, "Ghufira limra'atin mumisatin bi kalbin rakiyin yalhas." Seorang pelacur itu masuk surga karena dia pernah memberi minum anjing yang sedang kehausan. Itu yang akhlak tadi itu, yang albir tadi. Nampak anjing yang menjulur lidah kehausan, tu ambil air, tu agen minum ke anjing itu. Maka perempuan pelacur tadi kata Nabi dia masuk surga. Kenapa? Akhlaknya baik. Tapi ibu bapak jangan salah lah ya. Rancak jadi pelacur tu cari si anjing sikuk selesai urusan tak betul ada ya. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai akhlak hingga kepada hewan sekalipun. Itu kenapa kata Nabi, ya, dakhalat imra'atun annara bihurratin rabatatha. Seorang wanita yang ibadahnya banyak tapi kemudian digiring ke neraka karena pernah mengurung kucing sampai kelaparan. Karena dia tidak berakhlak. Ya, kepada hewan saja tidak berakhlak, ya begitu tuh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berakhlak, jangankan ke manusia, ke binatang saja tidak berakhlak, ya, itu ibadahnya menjadi hancur. Kira-kira begitu. Itu yang disebut albir. Makanya albir ini Bapak Ibu ini puncak dari segala kebaikan, ya, berbuat baik kepada makhluk, jangan pernah menyakiti dia. Itu albir sederhananya itu, akhlaknya baik. Nah, dosa yang membuat hatimu gelisah. Jadi itu prinsipnya tuh. Bapak Ibu kalau gelisah hatinya, tidak tenang, itu pasti sedang berdosa. Pasti. Ibu kalau bercakap japak di rumah lemu lalu waktu malam. Tak ya? Tanda berdosa tu. Ya, kecuali lah tiap hari bercakapnya lalu lama lebih kau tu mana masalah. Lah pada hati tu nama tu. Ya, kalau tidak pernah bercakap, tiba-tiba bercakap pasti gelisah. Karena dosa itu mendatangkan kegelisahan. Itu prinsip dosa itu. Makanya kalau kita mendapat ampunan, biasanya hati kita tenang. Itu makanya Bapak Ibu habis salat ini tenang hatinya. Kenapa tenang? Karena salat mengampuni dosa. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap salat itu mengampuni dosa. Itu makanya Bapak Ibu habis salat, apakah salat sunat, apakah salat wajib, balapang perasaan wa rasanya. Kenapa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah.
Karena dosa tadi yang membuat hati kita sesak, sempit. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau mendengar ceramah, lapang perasaan. Kenapa? Karena dosa diampuni. Bapak Ibu asal duduk dengan ceramah, kata Nabi apa? Itu para malaikat berteriak dari langit. Ya. Wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa kalian telah diampuni Allah. Jadi setiap Bapak duduk di majelis seperti ini mendengarkan kajian, maka dosanya diampuni. Itu makanya Bapak Ibu pulang mendengar ceramah atau sedang mendengar ceramah aku, terasa lapang hati rasanya, tenang perasaan rasanya. Nah, itu banyak takaluk dengan ceramah itu, Dek. Tenang hatinya. Ya, orang kalau tenang hati kan terkantuk atau apa? Ciri orang hati tenang tu palaluk. Asa murah takaluk tu tanda hatinya tenang. Bok kalau gelisah tak melaluk atau lupa percaya kamu. Ibu kalau gelisah tak melaluk atau ya? Orang mudah takaluk kok tanda bahagia, tenang, lapang hati. Cuma kalau dia duduk dia mengantuk. Itu tanda orang tak berdosa gitu. Dia kalau dia ibu apa-apa takaluk mendengar pengajian tu tak berdosa itu. Tak berasi. Apalagi kok bakaruh tu lah berasi mana tu nak boleh. Dosa lah diampuni. Ya. Karena prinsip dosa tu yang menyesakkan dada, itu prinsip dosa. Itu kenapa siapa yang boleh kembali kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Tuhanmu. Siapa yang boleh menghadap Tuhan? Kalau jiwanya sudah tenang. Siapa jiwa yang sudah tenang? Jiwa yang sudah tidak berdosa lagi. Karena dosa tadi membuat hati tidak tenang. Makanya Bapak Ibu kalau berdosa jangan berharap bisa kembali kepada Allah. Tidak akan kembali kepada Allah. Kama kembalinya? Wa ma'wahum jahannam. Tuh, kembali ke jahannam dulu. Dibersihkan, dibakar. Sudah bersih, tenang, baru kembali ke Tuhan nanti. Itu makanya Bapak Ibu sebelum mati kau disuruh banyak istighfar. Karena awak lah kekulang leh. Samo ibu bapak dulu lagi yang buat dosa enggak? Enggak. Maka kalau pulanglah pergi dari dunia ini seperti lahir. Dulu misalnya bapak ibu meminjam cangku ambo. Ustaz pinjam cangku Ustaz. Salah. Cangku ambo ko rancak berasi tajam. Sore babaliin cangku tapi kumuh majah. Tak mau terima tu. Pak ko dak cangku ambo lo ko Pak. Dak tu cakap. Iyo cangku Ustaz main dak tadi cangku ambo berasi Pak, tajam ko mau deko ko. Aku kayo ka Pak balian berasian dia tajaman balik. Ndak betul? Sama tu. Bapak Ibu dulu datang ke sini bersih. Kalau tidak bersih, tidak bisa balik itu. Maka caranya bersihkan dulu. Itu makanya Nabi Muhammad menjelang wafat turun ayat memerintahkan beliau istighfar. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apabila kota Makkah sudah ditaklukkan, sudah terjadi kemenangan dan manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka beristighfarlah engkau, kata Allah. Karena kalau sudah berbondong-bondong orang masuk Islam berarti sudah selesai tugas Nabi. Kan tugas Nabi mengajak orang. Sekarang orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka kalau sudah begitu tugasmu sudah selesai. Kalau tugasmu sudah selesai, sudah istighfar lagi. Karena kau akan kembali menghadap saya. Dan benar saja 2 tahun kurang lebih setelah ayat itu turun, Nabi meninggalkan dunia. Jadi Bapak Ibu yang lah pensiun, itulah selesai tugas kamu teman. Tidak ada itu. Ya nak? Kan ada salah satu tugas itu. Tugas lain. Anak lebih menikah sadonya. Ya, kerajo dah dipensiunkan orang di dunia apa? Atau kalau menunggu pulang nak boleh tu. Istighfar lah.
istighfar lah. Lah menunggu-nunggu pulang memang tak boleh tu kan. Ya tugas selesai ke mana? Tak menunggu-nunggu auto tiba selesai tu. Ya tak. Maka yang lah pensiun tu jangan lalok-lalok je lah. Ya tu. Istighfar lah. Ya. Istighfar lah. Berasian lah, berasian. Makanya kalau lah tua lah pensiun kau ya gak acuk-acuk lah duduk di pengajian kau. Mana tahu tiba auto di siku Pak. Ya. Sedang duduk di siku tiba auto jemputan. Alhamdulillah Pak. Sedang berasi mana tu mah. Kan tadi kalau duduk di majlis diampuni dosa tu. Waktu ibu bapak dijapit sedang berasi mana tu. Ya pulang langsung tu berasi pulang tu mah tak ada tu. Ya. Kau makin tua makin suku di posko domino nampak. Ya. Lah tua-tua di posko domino duduk lah. Ya kan? Beko sedang aduk-aduk mati situ beko Pak. Sedang aduk-aduk batu tu. Ya. Tapi kalau sedang baca Quran, sedang mendengar ceramah mati alhamdulillah lah tinggal orang kek berasi waktu mah. Ya tak. Kau lah tua kau dak di posko tu duduk di masjid kau di majlis di posko. Kau pagi duduk di posko tu langsung telefon kau, "Oi kurang cik marilah." Ya Pak. Kurang cik marilah. Tak betul lah pensiun kau. Lah tinggal berangkit dia tu. Maka kata Allah wastaghfir, istighfar leh, istighfar leh. Ya, tak kalamu leh tu. Jadi dosa itu yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi kalau sudah tenang, tak ada berdosa lagi. Nah itulah alasannya yang boleh kembali kepada Allah tu kalau hatinya sudah tenang tu. Namanya nafsul mutmainnah. Pulanglah cik Tuhan. Lah berasi tu, lah tenang tu, pulang. Nah, jadi itu dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu melakukan sesuatu yang melahirkan ketidaktenangan, pasti itu dosa. Yang melahirkan kegelisahan, pasti itu dosa. Kalau tenang awak melakukannya, pasti itu kebaikan. Ya Allah. Misalnya Bapak Ibu, ya seperti sekarang lah, duduk tanam, kebaikan tu. Tapi pai ke lapau tu mata-mata tu pulang mereka tak namat, tu berdosa tu. Jadi ukuran dosa dan tidak dosa tu, baik atau buruk tu rasakan di sini. Kalau tenang kita pasti kebaikan. Kalau tak tenang pasti dosa. Itu prinsipnya Bapak ya, itu dosa. Makanya Bapak Ibu berbuat baik itu jauh lebih mudah daripada berbuat jahat. Karena kalau berbuat baik saat melakukannya kita tenang, setelah melakukannya kita tenang. Kalau berbuat buruk saat melakukannya kita takut, setelah melakukannya pun kita takut. Ibu kalau kau mencilok, tak takut ketika kau mencilok tu ya? Angok sasak, ya kan? Jantung kancang debarnya tak betul. Karena barik berbuat jahat tu. Karena berbuat jahat kau buat melawan fitrah. Karena fitrah manusia tu diciptakan baik. Itu fitrahnya. Sebab awak kalau melawan gravitasi itu maka mendaki kau barik. Karena melawan gravitasi bumi, maka menurun kau ringan karena sesuai gravitasi. Maka kalau berbuat baik awak ringan karena sesuai fitrah. Sejalan je fitrah awak. Kalau berbuat jahat berat karena melawan fitrah tu. Ya. Tak sejalan dengan fitrah kita keburukan tu karena manusia pada prinsipnya diciptakan baik. Ya. Tu maka manusia pun disebut ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ins itu kenapa disebut ins? Karena ins itu artinya lembut, jinak. Jadi sesuatu yang lembut, sesuatu yang jinak, sesuatu yang tenang. Bahasa Arabnya ins. Jadi bukalah kamu mesti cari kata anasa, alif nun sin, anas artinya lembut, tenang, santun. Anasa, anas itu artinya lembut. Ins, anis, ins, uns, sama itu, lembut. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia itu tenang. Prinsipnya manusia itu makhluk yang tenang, yang santun, yang lembut karena dia baik. Ya? Prinsip manusia itu baik. Kalau ada manusia yang jahat itu karena faktor yang mempengaruhinya di luar itu. Kalau fitrahnya manusia diciptakan dalam keadaan baik, makanya disebut dengan
ins. Makanya kalau berbuat baik itu mudah karena sesuai dengan fitrah. Berbuat buruk itu sulit karena melawan fitrah. Itu. Nah itu bedanya antara albir dan al-ismu. Albir itu puncak ketinggian akhlak, al-ismu itu yang membuat hati kita tidak tenang. Hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Iza kuntum salasatan fala yatanaja isnan dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna zalika yuhzinuhu. Apabila kamu duduk bertiga atau lebih, janganlah berbincang dua orang meninggalkan yang lain, hingga semuanya ikut serta dalam perbincangan itu, karena meninggalkan orang lain dalam majlis itu akan membuat sedih hatinya. Kebanyakan ibu-ibu duduk tu mota apa dua kawan kau tinggal saya, tak boleh tu ibu, tak boleh. Jangan ibu mota apa dua orang kau tinggal. Kalau duduk apa tiga, mota apa tiga. Duduk berampek, mota berampek. Ya, peja mota sadang ceramah beko, dah ceramah. Itu ceramah mota je bagai. Ibu-ibu cetu kayak itu. Apa cari-cari ibu-ibu kau cetu ustaz kau ceramah mota je. Ya. Nek bedo ibu kau mota tu macam ni kau ustaz. Bedo tu. Mota celik kamu, mota celik kamu, mota celik kamu tu apa? GR apa Pak? Iyalah. Kan macam-macam dugaannya itu tu Pak. Kan bisa jadi dugaannya ambo kalau ustaz kau ceramah ketujuh dia ambo. Kan le rancak tu Pak. Ane bedo itu lho Pak. Dan mandi dan ustaz kau ceramah salah panjang saya adanya itu jadi Pak. Jadi Bapak Ibu, jangan berbicara, berbisik ketika kita lebih dari dua orang. Kalau mau bicara, ikutkan semua bicara. Itu tidak beradab kita namanya itu. Ya. Makanya banyak ibu-ibu bubar arisan di perangai situ tuh. Duduk kan sama-sama tuh asyik semota. Kalau sama laku dibuat setelah. Bisu ibu pun amun payah arisan lah. Dak arisan ibu malih kan, baca. Jadi kami congek esok situ dia ada tu. Itu tidak beradab ibu ya. Jadi ibu kalau duduk bersama, mota bersama. Dan ota itu tema pembicaraan itu pun harus semuanya bisa mengikuti.